Nehemia pasal 9 ayat 31. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Jikalau kita ditanya, berapa kalikah engkau menerima perlakuan yang tidak menyenangkan hati dan engkau tetap memberi maaf kepada orang yang melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan itu kepada Anda? Mungkin kemudian kita berpikir, berapa kali ya aku bisa sabar, berapa kali ya aku bisa tahan, diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak menyenangkan, lalu kemudian aku tetap dapat mengatakan, tidak apa-apa, aku memaafkannya, aku gak apa-apa, aku sudah memaafkannya. Berapa kali Ibu Bapak Saudara yang terkasih? Mungkin jawaban kita berbeda-beda. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menunjukkan bagaimana kesabaran Allah terhadap umatnya yang berkali-kali memberontak kepada Tuhan, berkali-kali menunjukkan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menegur mereka dengan satu hukuman. Kemudian mereka berbalik, meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian mengampuni mereka dan kemudian memberkati mereka. Tidak lama lagi kemudian mereka mengulangi hal yang sama. Mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan menegur mereka dan mengizinkan mereka mengalami satu keadaan yang penuh dengan penderitaan. Dan kemudian mereka berseru lagi kepada Tuhan, memohon ampun. Dan kemudian Tuhan kembali mengampuni mereka, menerima kembali, dan kemudian memberkati mereka kembali. Sehingga ayat yang kita baca pada pagi hari ini mengatakan, karena kasih sayangmu yang besar, ya kasih sayang Tuhan besar, sehingga ia tidak membinasakan mereka sama sekali, dan tidak meninggalkan mereka, yaitu umatnya itu. Karena Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Allah itu pengasih dan penyayang. Ia tidak membinasakan umatnya meskipun mereka berkali-kali mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan dengan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka. Allah itu panjang sabar, berlimpah kasih setia dan anugerah. Demikian ia juga terhadap kita, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Jikalau dalam kehidupan kita pun kita kerap kali menduka citakan hati Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kita baik tapi sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan-perkataan kita, isi hati dan pikiran kita yang sering sekali adalah hal-hal yang menunjukkan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Tapi apa yang kita dapatkan dari Tuhan? Tangan yang selalu terbuka, pengampunan yang selalu tersedia, kasih sayang yang tidak pernah putus terhadap kita, orang-orang yang sering sekali mengecewakan hatinya. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang sedemikian dalam kehidupan kita. Tetapi jangan juga kita menganggap bahwa kasih sayang Allah, kesabaran Allah itu sebagai sesuatu yang kita bisa permainkan. Aku melakukan inilah, aku melakukan kejahatan ini, aku melakukan hal yang tidak baik ini,
nanti aku akan minta ampun kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih sayangnya kepadaku? Jangan, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, karena jika demikian itu berarti kita sengaja mencoba kesabaran dan kasih sayang Tuhan. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan jika kita memang betul-betul tulus mengaku ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kita, maka Ia yang setia itu akan mengampuni kita, akan menerima kita, akan menunjukkan kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti itu dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana kita dengan orang lain? Bagaimana kita dengan anggota keluarga kita, teman-teman, sahabat kita, relasi kita dalam pekerjaan dan dimanapun kita berada? Apakah kita menjadi orang yang meneladani Allah itu, sehingga kita juga senantiasa terbuka untuk memberi maaf dan menerima kembali orang-orang yang pernah menyakiti dan mengecewakan hati kita? Atau kita menjadi orang yang berkata sekali, 2 kali, 3 kali, stop, aku tidak lagi bisa menerima hal tersebut. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jika Allah sedemikian sabar terhadap saya, jika Allah tetap terbuka memberi pengampunan yang sempurna bagi saya ketika saya tidak taat dan tidak setia, bagaimana saya terhadap orang-orang di sekitar saya? Bagaimana saya terhadap suami atau istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, rekan-rekan sepelayanan saya, rekan-rekan kerja saya, tetangga-tetangga saya, siapapun yang saya temui dalam kehidupan saya? Apakah saya juga menjadi orang yang terbuka untuk memberi maaf kepada mereka yang pernah menyakiti dan mengecewakan hati saya? Apakah saya akan dengan tulus berkata, aku mengerti bahwa engkau melakukan itu terhadap saya, tetapi saya dengan kasih Kristus mengampuni saudara. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, memang amunisi kita, senjata kita untuk bisa mengampuni, memaafkan orang-orang yang menyakiti dan mengecewakan hati kita memang adalah kasih Tuhan. Jikalau kasih sayang Tuhan itu berlimpah dalam hati kita, jika kebaikan Tuhan itu berlimpah dalam hidup kita, jika penerimaan Tuhan itu berlimpah dalam hidup kita, maka kita akan selalu punya stok untuk memaafkan orang lain. Kita akan selalu punya stok untuk menunjukkan kasih terhadap orang lain. Kita akan selalu punya stok untuk menunjukkan kemurahan hati terhadap orang lain yang bahkan pernah menyakiti dan mengecewakan hati kita. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, meskipun ini bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan, tetapi baiklah dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan yang memenuhi hati dan kehidupan kita, kita mampu untuk menyatakan kasih itu, pengampunan, maaf itu kepada siapapun yang pernah menyakiti dan mengecewakan hati kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu besar kasih-Mu terhadap kami, begitu besar cinta-Mu kepada kami, yang Engkau nyatakan bahkan ketika kami menunjukkan ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepada-Mu, ya Tuhan. Ketika kami datang mengaku ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami, Engkau mengampuni kami.
Engkau menerima kami apa adanya kami. Dan sekarang kami rindu melakukan hal yang sama terhadap orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang pernah menyakiti dan mengecewakan hati kami. Kami menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh kasih dan membagikan kasih. Kami dipenuhi oleh orang-orang yang telah kami dipenuhi oleh pengampunan dari Tuhan, sehingga kami pun dapat mengampuni, dapat memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan mengecewakan hati kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kuatkanlah kami. Tuhan, mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan kehidupan Ibu Bapak Saudara yang terkasih di hari ini. Selamat menikmati segala berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita sekalian.